Di kaki pegunungan yang sunyi, ada sebuah desa kecil bernama Desa Sumberjati. Desa ini tampak tenang di siang hari, dengan sawah yang menghijau, suara ayam berkokok, dan anak-anak yang berlarian tanpa beban. Namun, saat matahari tenggelam dan malam mulai menutup, suasana berubah drastis. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah angin malam membawa bisikan yang tak terlihat. Warga desa percaya bahwa di balik ketenangan itu, Desa Sumberjati menyimpan rahasia kelam. Di ujung desa, ada sebuah kompleks pemakaman tua yang disebut Makam Seloaji. Letaknya agak terpencil, dikelilingi pohon bambu yang tinggi menjulang. Konon, di tempat itulah sering terjadi hal-hal ganjil. Khususnya setiap malam Jumat, beberapa orang tua desa sering berpesan kepada anak cucunya, jangan sekali-kali lewat makam itu saat malam Jumat. Jika kau dengar suara atau melihat cahaya, berpalinglah, pura-puralah tidak melihat. Namun, rasa penasaran memang sulit dibendung, apalagi bagi generasi muda desa itu. Meski demikian, tak banyak yang berani benar-benar mendekati makam Seloaji saat malam tiba. Cerita yang beredar, kisah-kisah menyeramkan, sudah lama beredar dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan pernah mendengar suara orang menangis di dalam kuburan. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di atas nisan tertentu. Tetapi yang paling mengerikan adalah cerita tentang api yang tiba-tiba muncul dari dalam kuburan. Api itu tidak membakar rumput, tidak pula menjalar ke pohon, melainkan hanya menyala di atas pusara tertentu, lalu padam seketika. Kejadian itu selalu muncul di malam yang sama, malam Jumat. Dan anehnya, api itu hanya muncul di kuburan orang-orang yang semasa hidupnya dikenal dengan perilaku buruk, pemabuk, penjudi, bahkan orang yang kerap menipu sesama. Warga desa percaya bahwa itu adalah azab dari Tuhan, sebuah tanda bahwa arwah mereka tidak diterima dengan baik. Pendatang baru malam itu, di sebuah rumah sederhana, tinggal seorang pemuda bernama Arif. Ia baru beberapa bulan pindah ke Desa Sumberjati bersama istrinya, Rina. Karena bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar desa itu, Arif mendengar banyak cerita mistis dari murid-muridnya dan tetangga. Tetapi ia masih ragu. Baginya, cerita itu bisa jadi hanya tahayul untuk menakut-nakuti. Namun, di lubuk hati terdalam, Arif juga merasa penasaran. Apa benar kuburan bisa mengeluarkan api? Atau hanya ilusi orang yang ketakutan di malam hari? Pikirnya. Sementara itu, Rina lebih berhati-hati. Ia sering mengingatkan suaminya agar tidak terlalu penasaran. Mas, jangan macam-macam ya. Aku dengar makam itu memang angker. Kalau warga sini saja takut, kenapa Mas mau coba-coba? Katanya sambil melipat pakaian. Arif tersenyum tipis. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, Rin. Ilmu itu harus dicari, bukan ditakuti. Lagi pula, aku kan cuma ingin lihat, bukan mengganggu. Rina menghela napas panjang. Ia tahu, jika Arif sudah penasaran, sulit baginya untuk menahan. Tapi perasaan hatinya mengatakan sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Hening menjelang malam Jumat. Hari itu adalah Kamis sore. Langit tampak mendung dan suara guntur sesekali terdengar dari kejauhan. Angin bertiup membawa aroma tanah basah, menandakan hujan akan segera turun. Warga desa terlihat menutup pintu lebih awal, seolah mereka ingin cepat-cepat bersembunyi dari sesuatu yang tidak kasat mata. Arif berdiri di jendela rumahnya, menatap ke arah pemakaman yang samar-samar terlihat di ujung desa. Bulu kuduknya meremang, meski ia sendiri tidak tahu kenapa. Dari kejauhan, pohon bambu di sekitar makam bergoyang pelan, suaranya seperti bisikan yang menakutkan. Malam Jumat, malam di mana cerita-cerita itu akan teruji batin Arif, dan ia sudah bertekad malam ini
ia akan mendekati makam Sloaji untuk membuktikan sendiri apakah semua cerita itu nyata atau hanya sekadar dongeng belaka. Di warung kopi sederhana milik Pak Dul, sore itu beberapa lelaki desa sedang berkumpul. Mereka duduk di bangku kayu panjang, menyeruput kopi panas sambil berbincang. Hujan gerimis turun perlahan, membuat suasana semakin dingin. Arif, yang kebetulan mampir membeli rokok, ikut duduk sebentar. Ia memperhatikan perbincangan yang ternyata mengarah ke sesuatu yang membuatnya semakin penasaran makam Sloaji. Cerita dari Pak Dul dulu. Waktu aku masih muda, ujar Pak Dul. Suaranya berat dan penuh wibawa. Aku pernah melihat sendiri kuburan yang mengeluarkan api. Itu malam Jumat, sekitar 30 tahun lalu. Orang-orang yang mendengarnya langsung terdiam, menunggu kelanjutan ceritanya. Pak Dul melanjutkan dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang mengingat kejadian itu. Waktu itu aku pulang dari sawah agak larut. Pas lewat dekat makam, tiba-tiba ada cahaya oranye berkobar di atas salah satu nisan. Api itu tinggi, seperti obor, tapi tidak menyebar. Hanya menyala di atas pusara. Aku hampir lari ketakutan, tapi kakiku kaku. Setelah beberapa menit, api itu padam sendiri. Lalu aku dengar suara erangan, seperti orang kesakitan dari dalam tanah. Orang-orang yang mendengar langsung merinding. Salah satu dari mereka, Mas Tono, nyeletuk Pak Dul, beneran. Itu api beneran, bukan cuma cahaya lampu atau orang iseng. Pak Dul menatapnya serius. Kalau orang iseng, mana bisa api muncul dari tanah kuburan tanpa bekas. Besok paginya, aku cek, tanahnya masih utuh, rumputnya juga nggak terbakar. Itu bukan api biasa, Ton. Itu api azab. Kisah kuburan Mbah Sarip. Lalu Pak Bardi, tetua lain di desa itu, ikut menimpali. Kau ingat nggak? Dulu ada orang bernama Mbah Sarip. Semasa hidupnya, dia terkenal kikir, pelit, bahkan sama keluarganya sendiri. Pernah ada tetangga yang butuh bantuan, dia malah mengusir dengan kasar. Waktu Mbah Sarip meninggal, banyak orang tidak mau ikut mendoakan. Katanya, malam Jumat setelah pemakamannya, kuburannya menyala. Api keluar dari pusaranya seperti bara. Sejak itu, warga makin percaya makam bisa memancarkan api kalau orangnya dulu hidup penuh dosa. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia semakin penasaran. Baginya, cerita ini terlalu detail untuk disebut sekadar dongeng. Tapi, sebagai orang berpendidikan, ia tetap ingin mencari penjelasan logis. Rina ikut mendengar saat Arif pulang. Rina sudah menunggu. Ia sempat melihat raut wajah suaminya yang penuh rasa ingin tahu. Mas, jangan bilang kalau Mas makin penasaran ya? Tanya Rina cemas. Arif tersenyum kecut. Rin, ini menarik sekali. Banyak orang cerita hal yang sama. Kalau cuma 1-2 orang, mungkin bisa bohong. Tapi kalau semua bilang begitu, aku harus lihat sendiri. Rina menggeleng keras. Mas, itu bukan hal main-main. Kalau benar itu azab, artinya kita nggak boleh mendekat. Bisa jadi malah kena bala. Namun, Arif tetap pada pendiriannya. Dalam hati ia merasa mungkin ini kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Apakah api itu benar-benar nyata atau hanya permainan cahaya yang disalahartikan oleh ketakutan manusia? Kabar menjelang malam. Kabar tentang malam Jumat kembali beredar cepat di desa. Beberapa anak muda bahkan saling tantang untuk berani pergi ke makam Sloaji malam ini. Namun, hampir semuanya akhirnya mundur karena orang tua mereka melarang keras. Sementara itu, Arif justru menyiapkan senter kecil, buku catatan, dan ponsel untuk merekam jika sesuatu terjadi. Ia sudah bertekad. Malam ini, ia akan pergi ke makam itu. Di luar, hujan berhenti, meninggalkan kabut tipis yang menempel
di antara pepohonan bambu. Angin malam mulai berhembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat suasana semakin mencekam. Malam itu tiba, langit gelap pekat, bulan sabit hanya terlihat samar di balik awan. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun bambu di pinggir desa berdesir seperti bisikan misterius. Arif berdiri di depan rumahnya dengan jaket tebal, membawa senter, ponsel, dan tas kecil berisi buku catatan. Dari jendela, Rina menatap dengan cemas. "Mas, tolong jangan pergi. Aku mohon," suaranya bergetar. Arif menghela napas. Ia mendekati istrinya, menggenggam tangannya. "Rin, aku janji, aku hanya sebentar. Aku cuma ingin memastikan dengan mata kepalaku sendiri. Kalau benar ada api di kuburan, aku harus tahu. Aku gak akan lama." Rina hanya bisa mengangguk lemah, meski hatinya penuh rasa takut. Ia tahu suaminya keras kepala. Perjalanan ke makam Selo Aji. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Arif mulai melangkah ke arah makam Selo Aji yang letaknya di pinggir desa, agak menjorok ke arah hutan kecil. Jalan setapak menuju ke sana sepi, hanya diterangi cahaya redup dari senter yang dibawanya. Suara serangga malam mendominasi, kadang diselingi suara burung hantu yang melengking nyaring. Semakin dekat ke makam, hawa dingin semakin menusuk tulang. Arif sempat berhenti, menatap ke arah gelap di depannya. Ada rasa gentar yang merayap di dadanya, tapi ia menepis dengan keyakinan. Ini hanya tempat orang mati, bukan setan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Suasana di pemakaman, akhirnya ia sampai. Pemakaman itu sunyi. Deretan nisan tua berjejer tak beraturan. Sebagian sudah miring. Bahkan ada yang tertutup semak belukar. Pohon beringin besar di tengah makam menjulang tinggi. Akarnya menjalar ke tanah, membuat bayangan yang mencekam di bawah cahaya senter. Arif berdiri diam, merasakan bulu kuduknya meremang. "Tenang, Arif. Ingat, kamu kesini untuk mencari kebenaran," bisiknya dalam hati. Ia berjalan pelan, menyusuri jalan setapak di antara kuburan. Sesekali ia berhenti, menyorotkan senter ke arah nisan yang terlihat aneh. Tak ada apa-apa, hanya tanah lembab dan rerumputan liar. Suara misterius tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. "Hah, Polemaru." Seperti suara napas berat samar-samar datang dari arah makam bagian barat. Arif menoleh cepat, menyorotkan senter. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia jelas mendengarnya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Apakah ada orang lain di sini? Pikirnya. Ia melangkah lebih dekat, mencoba memastikan. Namun yang terdengar hanya suara daun kering terinjak. Percikan api pertama tepat ketika jarum jam di ponselnya menunjukkan pukul 12 malam. Sesuatu terjadi. Dari salah satu kuburan tua, ia melihat cahaya samar seperti bara kecil yang tiba-tiba menyala di permukaan tanah. Arif menahan napas. Ia mendekat perlahan, menyorotkan senter. Tapi anehnya, cahaya itu tidak padam, malah semakin terang, seperti api yang muncul dari dalam tanah. "Ya Tuhan," bisiknya. Matanya terbelalak. Api itu membesar, membentuk lidah api yang menari-nari di atas nisan, seolah tidak membakar apapun. Rasanya mustahil, tapi jelas terlihat di depan mata. Suara dari dalam tanah. Tiba-tiba dari kuburan itu terdengar suara. "Aha, panas. Panas sekali." Arif tertegun. Suara itu jelas, seperti erangan seseorang yang tersiksa dari dalam tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Senter hampir terlepas dari genggamannya. Ia mundur beberapa langkah, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia menyalakan kamera di ponselnya, mencoba merekam peristiwa itu. Namun anehnya, di layar ponsel
tidak ada yang terlihat, hanya tanah biasa. Padahal matanya jelas melihat api menyala. Bayangan hitam saat Arif masih kebingungan. Tiba-tiba di samping makam itu muncul bayangan hitam tinggi menjulang. Bentuknya samar seperti asap pekat yang berdiri tegak tanpa wajah, tanpa bentuk jelas. Bayangan itu bergerak pelan mendekati Arif. Angin malam yang tadinya sepoi-sepoi kini berubah menjadi dingin, menggigit, menusuk sampai ke tulang. Arif gemetar. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Ia berusaha membaca doa dalam hati, tapi lidahnya keluh. Malam yang baru dimulai. Di saat ketegangan mencapai puncaknya, api di atas makam itu semakin besar, memantulkan cahaya kemerahan ke seluruh pemakaman. Suara-suara erangan terdengar semakin banyak, seolah bukan hanya satu kuburan yang terbakar, melainkan beberapa sekaligus. Arif tersadar, apa yang ia hadapi malam ini jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Malam Jumat baru saja dimulai. Arif berdiri terpaku. Api di kuburan itu semakin membesar, menyembur ke atas seperti obor raksasa yang menari dalam kegelapan. Bukan hanya satu, melainkan beberapa kuburan lain ikut menyala. Lidah api merah oranye muncul dari tanah, seolah ada sesuatu di bawah sana yang terbakar tanpa henti. Hawa panas tiba-tiba menyapu wajah Arif, padahal udara malam sebelumnya begitu dingin. Ia menutup wajah dengan tangan, berusaha melindungi matanya dari panas yang semakin kuat. Ini mustahil. Tanah kok bisa terbakar begini? Gumamnya dengan suara bergetar. Jeritan dari bawah tanah. Tiba-tiba terdengar jeritan lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyaring, seolah banyak orang berteriak bersamaan. Panas, tolong kami. Api ini membakar kami. Arif membeku. Tubuhnya merinding hingga ke tulang. Ia tahu itu bukan suara manusia hidup. Itu suara dari dalam kuburan, suara orang mati. Jeritan itu terdengar pilu, penuh penderitaan, membuat jantung Arif serasa diremas. Munculnya sosok asap hitam dari kobaran api di salah satu kuburan. Keluar asap pekat yang menggumpal. Asap itu perlahan membentuk sosok menyerupai manusia tinggi besar. Dengan wajah kosong, hanya mata merah menyala menatap ke arah Arif. Sosok itu melangkah, walau kakinya tak menyentuh tanah. Setiap langkahnya membuat api di kuburan semakin menyala terang. Arif mundur beberapa langkah, kakinya gemetar. Ya Allah, lindungi aku, bisiknya terbata. Doa yang tertahan. Ia berusaha membaca doa pelindung, tapi lidahnya terasa keluh. Entah kenapa setiap kali ia hendak mengucapkan ayat suci, suaranya tercekat. Hanya dalam hati ia mampu berdoa, meski dengan penuh ketakutan. Bayangan hitam itu semakin dekat, dan dari dalam tanah muncul suara lain, suara tawa berat, bergema seperti berasal dari kedalaman bumi. Hahaha, manusia bodoh, kau tak seharusnya datang ke sini. Arif tertegun. Suara itu jelas berbicara padanya. Tubuhnya makin lemas, tapi rasa ingin tahu mengalahkan semua rasa takutnya. Tanah bergetar tiba-tiba. Tanah di sekeliling makam bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Nisan-nisan tua miring, beberapa bahkan jatuh. Arif hampir terjatuh karena guncangan itu. Lidah api dari kuburan menjulang semakin tinggi, menerangi seluruh area makam dengan cahaya merah menyala. Pohon beringin besar di tengah pemakaman bergoyang keras, daunnya rontok berjatuhan seperti hujan dedaunan kering. Bisikan azab di tengah kobaran api, terdengar bisikan lirih yang menusuk telinga Arif. Inilah azab, inilah balasan bagi mereka yang kikir, bagi mereka yang zalim, bagi mereka yang mati tanpa tobat.
Arif menelan ludah. Ia mulai mengerti. Ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah tanda, sebuah peringatan. Namun di sisi lain, ketakutan mencekiknya. Bagaimana mungkin kuburan bisa menyala dan suara-suara itu terdengar begitu nyata. Pertarungan batin Arif berada di ambang dilema antara lari menyelamatkan diri atau tetap bertahan untuk menyaksikan semua ini sebagai bukti nyata. Tangannya gemetar memegang ponsel, mencoba merekam lagi. Namun, seperti sebelumnya, layar ponselnya hanya menampilkan tanah gelap tanpa api, tanpa sosok, tanpa suara. Padahal matanya jelas menyaksikan api neraka berkobar di hadapannya. Kenapa? Kenapa kamera nggak bisa merekamnya? Desis Arif panik. Bayangan mendekat, sosok hitam itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Matanya yang merah menyala seperti bara api menatap tajam ke arah Arif. Tubuh Arif kaku, keringat dingin bercucuran di wajahnya meski hawa di sekeliling begitu panas. Kau ingin tahu kebenaran? Kau akan ikut merasakannya. Suara berat itu bergema, membuat tanah kembali bergetar. Arif berusaha mundur, tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menahannya untuk tetap di tempat. Malam Jumat itu benar-benar berubah menjadi malam neraka bagi Arif. Api terus menyala, suara jeritan semakin nyaring, dan sosok hitam itu semakin dekat. Ia sadar, apa yang ia saksikan malam ini bukanlah sesuatu yang bisa ia ceritakan dengan mudah. Ia telah melihat azab nyata di depan matanya. Arif mencoba berlari, tapi anehnya kakinya seolah menempel pada tanah pemakaman itu. Semakin keras ia berusaha melangkah, semakin berat pula bebannya. Nafasnya tersengal, peluh bercucuran, dan jantungnya berdegup kencang bagai genderang perang. Kenapa kakiku nggak bisa bergerak? Serunya panik. Lingkaran api dari kuburan kini tak hanya menjulang, tetapi merambat membentuk lingkaran. Kobaran itu menyatu, mengelilingi Arif, hingga ia terperangkap di tengahnya. Hawa panas luar biasa membuat kulitnya perih. Udara tipis, sulit bernapas. Sesekali percikan api melompat, hampir menyambar bajunya. Arif berputar-putar, mencari celah untuk kabur. Tapi kemanapun ia melangkah, api itu membentang tinggi, menutup semua jalan keluar. Suara penuh dendam, jeritan dari bawah tanah makin jelas. Kini bukan hanya rintihan, melainkan amarah. Kami terbakar, kami disiksa. Inilah balasan bagi kami yang sombong dan kikir. Arif menutup telinganya, namun suara itu tetap menembus. Semakin keras ia menutup, semakin kuat suara-suara itu menghujam batinnya. Ia mulai merasakan dadanya sesak, bukan hanya karena panas, tapi juga karena rasa takut yang semakin menggerogoti. Bayangan di balik api, di balik kobaran api, Arif melihat sosok-sosok samar. Wajah mereka hangus, kulit mengelupas, mata kosong namun penuh penderitaan. Mereka seakan meronta ingin keluar dari dalam tanah, tapi rantai api menahan tubuh mereka. Salah satu sosok itu menatap langsung ke arah Arif. Dengan suara serak yang menyeramkan, ia berkata, "Jangan ulangi dosa kami. Jangan hidup dengan kikir. Jangan mati tanpa taubat." Arif mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, lindungi aku," bisiknya lirih. Ketukan dari bawah. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Arif bergetar. Dari dalam terdengar suara duk, 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 seperti ada yang mengetuk peti mati. Suaranya semakin cepat, semakin keras, seolah sesuatu hendak keluar dari dalam tanah persis di bawahnya. Arif berteriak, berusaha mengangkat kakinya, tapi tetap saja tanah itu menahannya. "Lepaskan aku." Doa
yang tersangkut. Dalam kepanikan, Arif mencoba membaca ayat kursi, namun lidahnya terbata. Kalimatnya terputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Al huwal ilhail huwa huwa huwa. Suaranya tercekat, dadanya seperti terhimpit. Ia jatuh berlutut, menekan dada dengan tangannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Suara dari langit. Di tengah kengerian itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Petir menyambar jauh di ufuk barat. Cahayanya menembus pekat malam. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun beringin berterbangan. Suara berat bergema, namun penuh kewibawaan. Lihatlah, ini adalah peringatan. Jangan pernah lalai dengan dunia, karena azab itu nyata. Arif terperangah. Suara itu bukan berasal dari manusia biasa. Itu suara yang membuat hatinya bergetar hebat. Api menutup, namun bersamaan dengan suara itu, api di sekelilingnya malah semakin tinggi. Kobaran merah menyala, menutup pandangan Arif ke segala arah. Ia benar-benar terjebak, seolah dipaksa menyaksikan setiap detik penderitaan para penghuni kubur. Tubuhnya lunglai, nafasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya bisa berakhir di tempat terkutuk ini. Malam Jumat itu, Arif tak lagi sekadar menjadi saksi. Ia kini bagian dari lingkaran api, terjebak di tengah pusaran azab kuburan, dan ia tahu jalan keluar bukanlah lari, melainkan iman yang sesungguhnya. Arif masih terperangkap dalam lingkaran api. Tubuhnya gemetar, keringat bercampur air mata menetes tanpa henti. Di sekelilingnya, jeritan dari alam kubur terus bergema, semakin jelas, semakin menusuk hati. Bisikan dari bawah tanah. Tiba-tiba suara lirih memanggil namanya. Arif, Arif. Ia terkejut, pandangannya menajam. Telinganya berusaha memastikan itu bukan suara asing, melainkan suara yang sangat ia kenal. Arif, ini aku, Pak Rahman. Arif terhenyak. Pak Rahman adalah tetangganya yang baru saja meninggal seminggu lalu. Orang yang dikenal kikir, jarang bersedekah, dan sering mengabaikan panggilan masjid. Pak Rahman. Arif berteriak gemetar. Dari bawah tanah terdengar suara erangan. Ya, ini aku, Arif. Jangan ulangi kesalehanku. Jangan hidup seperti aku. Aku disiksa di sini. Tangan yang menyembul tanah di hadapan Arif retak. Dari dalamnya keluar sebuah tangan penuh luka, gosong terbakar. Jemari itu berusaha meraih sesuatu, seolah meminta pertolongan. Arif terloncat mundur, hampir jatuh. Ya Allah, lindungi aku. Tangan itu terus meronta, mencoba keluar, tapi kemudian terbakar api hingga hanya tersisa abu hitam. Suara Pak Rahman kembali bergema. Sedekahmu adalah pelindungmu. Jangan kikir, jangan pelit, karena harta tidak akan ikut ke liang kubur. Suara-suara lain tak hanya satu suara. Dari berbagai sisi makam muncul panggilan lain. Suara lelaki, suara perempuan, bahkan suara anak-anak. Semua merintih meminta doa. Sampaikan pada keluargaku, jangan tinggalkan salat. Katakan pada anak-anakku, jangan ikuti jalan kikir ayahnya. Doakan kami, bacakan Al-Fatihah. Kami terkurung dalam azab ini. Arif menutup telinga, tapi suara-suara itu menembus langsung ke dalam hatinya. Ia menangis semakin keras. Tubuhnya terguncang oleh rasa takut yang tak terkira. Cahaya di tengah gelap, di tengah lingkaran api, tiba-tiba muncul cahaya kecil dari langit. Cahaya itu turun perlahan, menembus gelap malam, seperti lentera yang menggantung di atas kepala Arif. Semakin lama, cahaya itu semakin terang. Di dalamnya terlihat bayangan seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya bersinar, penuh ketenangan. Suara lembut
terdengar dari cahaya itu, "Wahai manusia, apa yang kau lihat malam ini adalah peringatan. Jangan pernah lalai, karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Kuburan bukan tempat tidur panjang, melainkan awal dari kehidupan abadi." Arif terperangah, tubuhnya lunglai, lututnya lemas, hingga ia tersungkur sujud. "Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kelalaianku." Api melemah. Setelah doa itu terucap, api yang mengepungnya mulai meredup perlahan. Jeritan-jeritan dari kubur masih terdengar, tapi semakin sayu. Namun, sebelum benar-benar padam, suara berat terakhir bergema dari dalam tanah. "Ingatlah, Arif, jika kau kembali lalai, api ini akan menjemputmu suatu hari nanti." Arif merinding mendengar kalimat itu. Ia sadar, malam Jumat ini bukan sekadar mimpi buruk, ini adalah peringatan nyata dari alam kubur. Arif menangis terseduh di tengah pekuburan yang mulai kembali gelap. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam ini, ia dipanggil oleh suara-suara dari alam kubur untuk memperbaiki diri. Arif masih gemetar ketika langkah kakinya meninggalkan lingkaran api itu. Tapi hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang seakan menariknya lebih jauh, ke arah ujung pekuburan yang gelap dan ditutupi pohon-pohon besar. Bisikan di antara pohon semilir angin malam membawa suara-suara samar, seperti bisikan memanggil namanya. "Arif, kesini." Suara itu berulang kali terdengar, semakin jelas, semakin memaksa. Arif menelan ludah. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini," katanya pelan, lalu memberanikan diri melangkah. Setiap kali kakinya mendekat, suasana berubah semakin mencekam. Pohon-pohon beringin menjuntai, akar-akarnya menyerupai tangan yang siap meraih siapa saja yang lewat. Makam tua. Akhirnya, ia tiba di sebuah makam yang berbeda dari yang lain. Batu nisannya sudah retak, miring ke samping, dan di sekelilingnya tumbuh rumput liar yang tidak pernah dibersihkan. Namun yang paling aneh, tanah makam itu selalu tampak basah meski tidak hujan. Seperti ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Arif jongkok menatap nisan itu. Nama yang terukir samar-samar membuat bulu kuduknya berdiri. Hari Maulana S. Arif terkejut. Itu nama tokoh desa yang dulu terkenal kaya raya, tapi juga terkenal kikir, sombong, dan sering menindas rakyat kecil. Suara dari dalam tiba-tiba. Tanah makam itu bergetar. Dari dalam terdengar suara berat, parau, dan menyakitkan telinga. "Siapa yang berani datang ke tempatku?" Arif kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam ke tanah. "Aku, Arif, hanya lewat." Suaranya bergetar. Suara itu tertawa keras, bergema hingga daun-daun berguncang. "Hahaha, lewat. Tidak ada yang datang ke makamku tanpa alasan. Kau dipanggil karena kau masih punya kesempatan memperbaiki hidupmu. Tidak seperti aku." Api dari dalam tanah makam itu retak. Dari dalamnya menyembur api kecil, lalu membesar, melahap rumput liar di sekitarnya. Bau belerang menyengat menusuk hidung Arif. Arif menutup wajahnya dengan tangan, tapi suara itu terus berbicara. "Aku dulu punya harta, sawah, emas, rumah besar, tapi aku tidak pernah peduli pada fakir miskin. Aku menolak zakat. Aku menutup mata dari panggilan Allah. Kini, semua harta itu tak berguna. Aku terbakar di dalam kubur ini setiap malam Jumat." Arif menangis. "Astagfirullah, ya Allah, lindungi aku dari nasib seperti ini." Pesan terakhir suara itu kemudian melemah, berubah menjadi rintihan panjang. "Sampaikan kepada manusia, jangan ulangi dosaku. Sedekahlah sebelum terlambat.
Salatlah sebelum dikuburkan. Jangan sampai kalian menyesal seperti aku. Api perlahan padam. Makam itu kembali sunyi, hanya menyisakan bau hangus. Arif tersungkur. Arif jatuh bersujud di depan makam itu. Air matanya mengalir deras. Dadanya terasa sesak. Ia sadar malam ini bukan hanya tentang suara-suara dari kubur, tapi juga rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Di ujung pekuburan, di bawah pohon beringin tua, ia menemukan bukti nyata bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari azab atau nikmat abadi. Dengan tubuh lemas, Arif berusaha bangkit, namun ia tahu perjalanan malam ini belum selesai. Masih ada hal yang lebih mengerikan menantinya. Arif berdiri goyah di antara makam-makam tua. Tubuhnya masih gemetar, matanya merah. Karena tangisan, ia menoleh ke langit. Bulan separuh tampak pucat, sementara awan gelap bergerak cepat seperti menutupi segala cahaya. Namun, semakin ia ingin meninggalkan kuburan itu, semakin sulit baginya. Jalan keluar seolah memanjang tanpa ujung. Jalan pulang yang hilang. Arif berlari ke arah jalan setapak yang biasa dilaluinya, tapi aneh jalan itu tak lagi sama. Pepohonan tampak lebih rapat, dan setiap kali ia berbelok, ia kembali ke tempat yang sama. Makam tua yang mengeluarkan apa dia Allah. Jangan biarkan aku tersesat di tempat ini, lirihnya. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahutan, panjang dan memilukan. Seakan memberi tanda bahwa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bayangan hitam saat ia menoleh ke kanan. Arif melihat sosok hitam tinggi berdiri di antara pohon beringin, matanya merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku. Tetapi hawa dingin menyelimuti tubuh Arif. Siapa? Siapa kau? Suara Arif pecah, bergetar. Sosok itu hanya mengeluarkan suara mendesis. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, menyebar hingga menutupi sebagian makam. Arif mundur perlahan, tangannya meraih tasbih yang selalu ia bawa. Dengan terbata ia membaca ayat kursi. Hujan batu, tiba-tiba langit bergemuruh. Petir menyambar pohon di pinggir kuburan, membuat api kecil menyala. Tak lama kemudian, butiran keras jatuh menghantam tanah. Bukan hujan biasa, itu hujan batu. Arif terkejut, menutup kepalanya dengan kedua tangan. Batu-batu kecil sebesar kelereng menghantam tanah, mengenai nisan, bahkan mengenai tubuhnya. Ya Allah, apa yang sedang terjadi malam ini? Jeritan dari dalam kubur. Di tengah hujan batu, terdengar jeritan-jeritan dari dalam tanah. Suara orang menjerit minta tolong, merintih kesakitan. Panas, ampuni kami ya Allah. Jeritan itu bercampur dengan suara tangisan perempuan, teriakan laki-laki, dan rintihan panjang yang tidak mungkin berasal dari dunia ini. Arif menutup telinganya, tapi suara itu semakin jelas, seakan jeritan itu memang ditujukan untuk didengar olehnya. Keyakinan yang menguat, air mata Arif mengalir deras. Di balik rasa takut yang menyisakan, ia merasakan satu hal yang semakin kuat, iman. Ia sadar bahwa semua kejadian malam ini adalah peringatan, bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar cerita horor, melainkan tanda yang nyata bahwa azab itu benar adanya. Dengan sisa tenaga, ia berteriak di tengah derasnya hujan batu, "Ya Allah, aku bersumpah akan memperbaiki hidupku. Jangan biarkan aku bernasib seperti mereka." Malam yang tak berakhir, namun meski ia sudah berdoa, hujan batu tak berhenti. Sosok hitam tadi masih berdiri jauh di antara pepohonan, menatapnya tanpa berkedip. Waktu terasa membeku, malam seakan berjalan sangat panjang, tak kunjung berakhir. Arif terjebak dalam lingkaran ketakutan di antara api kuburan, hujan batu, dan jeritan para ahli kubur. Di ujung kesadarannya, Arif sadar satu hal, ia belum bisa keluar dari pekuburan itu. Malam Jumat ini masih menyimpan rahasia yang lebih besar. Arif masih berdiri gemetar, tubuhnya basah oleh keringat bercampur air hujan. Suara jeritan dari dalam kubur belum juga reda, malah semakin ramai seolah seluruh tanah pekuburan bergetar karena rintihan orang-orang yang diasap. Namun malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Sosok berjubah putih dari balik asap hitam yang menutupi sebagian makam. Muncul sosok lain, berbeda dengan bayangan hitam yang tadi mengintainya. Sosok ini mengenakan jubah putih panjang, wajahnya tertutup kain, dan membawa tongkat besar berujung cahaya merah. Langkahnya berat, tapi setiap ia melangkah, tanah bergetar, suara nisan bergema retak, seakan memberi salam hormat. Arif tertegun. "Siapa kau?"
Suaranya tercekat. Sosok itu tidak langsung menjawab, hanya menatap lurus ke arah Arif dengan mata yang tidak terlihat, namun tatapannya terasa menusuk. Suara dari alam lain, tanpa membuka mulut, tiba-tiba suara berat bergema di telinga Arif. Aku adalah penjaga tempat ini. Aku menyaksikan asap orang-orang yang semasa hidupnya lalai. Malam ini kau dipilih untuk melihat apa yang tak seharusnya manusia biasa lihat. Arif kaget, jantungnya berdegup kencang. Kenapa aku? Aku hanya orang biasa. Aku tidak ingin tahu semua ini. Suara itu kembali bergema, karena doamu, karena ketakutanmu, dan karena hatimu yang masih mencari kebenaran. Allah menuntunmu agar menyaksikan peringatan ini, agar kau tidak mengulang dosa-dosa orang yang kini terbakar di alam kubur. Peringatan dari penjaga kubur. Sosok berjubah itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika api dari salah satu kuburan menyala lebih besar, lidahnya menjilat ke langit. Dari dalamnya, terdengar jeritan memilukan, "Tolong, berikan aku setetes air. Aku terbakar." Arif bergetar hebat, tubuhnya hampir jatuh tersungkur, air matanya mengalir deras, hatinya pilu menyaksikan penderitaan itu. Kenapa mereka tersiksa seperti ini? Tanyanya terbata, suara penjaga itu bergema lagi. Karena semasa hidup, mereka kikir, mereka menolak bersedekah, menolak membantu, bahkan menertawakan orang yang kelaparan. Mereka tidak pernah bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka di alam barzah. Diberi pilihan, sosok berjubah putih itu kemudian mengangkat tongkatnya, menyorotkan cahaya merah ke arah Arif. Sekarang dengarkan baik-baik, malam ini kau mendapat kesempatan, pulang dan perbaiki hidupmu, atau menolak peringatan ini, dan kelak menjadi bagian dari jeritan ini. Arif tersungkur, bersujud di tanah yang basah dan kotor. Dia Allah. Aku memilih kembali. Aku memilih bertaubat. Jangan jadikan aku penghuni azab ini. Langkah penentu. Penjaga kubur menatapnya lama, lalu perlahan menghilang bersama asap hitam. Suara jeritan mereda, api di kuburan padam, dan hujan batu berhenti. Kini hanya tersisa Arif. Tubuhnya lemas, namun hatinya penuh tekad baru. Ia sadar bahwa malam ini bukan sekadar mimpi. Malam ini adalah tanda agar ia kembali ke jalan Allah. Arif menoleh ke arah jalan setapak. Aneh, kali ini jalan keluar terlihat jelas, seakan terbuka lebar untuknya. Namun ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Peringatan ini baru permulaan dari ujian yang lebih berat. Hujan sudah reda, angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma asap yang samar. Arif membuka matanya perlahan, mendapati dirinya masih berbaring di tanah kuburan yang tadi menyala dengan api. Ia tersentak. Semua sudah kembali normal, tidak ada jeritan. Tidak ada kobaran api, tidak ada hujan batu, hanya barisan nisan yang berdiri sunyi ditemani cahaya rembulan. Arif bangkit, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap ke sekeliling, memastikan semua yang ia lihat tadi nyata atau hanya mimpi. Namun bekas tanah hitam terbakar di beberapa makam membuatnya yakin bahwa semua yang ia alami bukanlah hayalan. Rasa takut yang menjadi peringatan. Arif berjalan perlahan meninggalkan pemakaman, kakinya terasa berat, seakan menahan beban ribuan dosa yang kini terbuka di hadapannya. Dalam hati, ia berulang kali menggumam, "Ya Allah, ampunilah aku. Jangan biarkan aku bernasib seperti mereka yang kuburnya dipenuhi api." Setiap langkah yang ia ambil adalah janji-janji untuk berubah, janji untuk tidak lagi mengulangi kelalaian yang pernah ia lakukan. Pulang dengan hati baru saat tiba di rumah, istrinya, Siti, sudah menunggu di depan pintu dengan wajah cemas. "Bang, dari mana saja? Aku khawatir." "Tadi hujan deras, suara petir keras sekali," ucap Siti sambil memeluknya. Arif terdiam sejenak, lalu memegang tangan istrinya erat. "Siti, mulai malam ini, kita harus berubah. Aku sudah melihat apa yang menanti orang yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus lebih dekat dengan Allah, lebih banyak bersedekah, lebih banyak menolong orang lain." Siti menatap suaminya heran, tapi melihat sorot mata Arif yang begitu serius dan penuh ketakutan, ia hanya mengangguk pelan. "Insyaallah, Bang. Kalau itu memang untuk kebaikan kita, aku akan selalu mendukung." Perubahan hidup sejak malam itu, Arif benar-benar berubah. Ia yang dulu suka menunda salat, kini selalu berada di barisan depan masjid. Ia yang dulu menghitung-hitung sedekah, kini ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Ia yang dulu sering marah dan egois, kini jauh lebih lembut kepada keluarga dan tetangga. Tetangga-tetangga mulai heran dengan perubahan sikap Arif, beberapa bahkan bertanya,
Kenapa kau bisa berubah begitu drastis, Rif? Arif hanya tersenyum, lalu menjawab singkat, aku hanya tidak mau kuburanku dipenuhi api di malam Jumat nanti. Jawaban itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Malam demi malam berlalu, dan Arif semakin tegun dengan jalannya. Setiap kali ia melewati kuburan itu, ia selalu berdoa untuk para penghuni yang telah diazab, sambil mengingat malam kelam yang menyadarkannya. Hidup Arif memang tidak sempurna, tapi kini ia menjalani hari-harinya dengan rasa takut dan harap kepada Allah. Ia percaya, setiap langkah taubatnya adalah jalan menuju cahaya, menjauh dari api yang pernah ia lihat dengan matanya sendiri. Dengan begitu, kisah kuburan mengeluarkan api di malam Jumat berakhir dengan sebuah pelajaran besar. Tidak ada manusia yang bisa lari dari balasan atas perbuatannya. Yang kikir, yang lalai, dan yang sombong akan menerima akibatnya. Namun Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang mau kembali. Malam itu telah mengajarkan pada Arif, dan juga pada kita semua, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Kuburan bisa menjadi taman surga, atau justru lubang neraka yang dipenuhi api. Semua tergantung dari amal yang kita bawa, sedekah yang kita tabung, dan doa yang kita kirimkan. Jangan tunggu sampai ajal menjemput. Jangan tunggu sampai kubur menjadi saksi bisu penderitaan kita. Mulailah hari ini, sekarang juga, untuk lebih dekat kepada Allah, menolong sesama, dan membersihkan hati dari sifat kikir. Karena kelak, di malam Jumat, atau malam apapun itu, kita tidak pernah tahu apakah kuburan kita akan bercahaya, atau justru menyala dengan api. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan sebelum ajal menjemput, agar kubur kita kelak dipenuhi bukan api. Wassalamualaikum.